Jalan-jalan di kota-kota besar Turki telah menjadi medan pertempuran. Puluhan ribu warga turun ke jalan. Suara mereka menggema dengan kemarahan dan frustrasi. Dari lapangan Taksim yang ikonis di Istanbul hingga jantung Ankara, ibu kota, gelombang protes telah melanda negara tersebut. Tanggal 25 Maret 2025 akan terukir dalam sejarah Turki sebagai hari ketika rakyat bangkit melawan apa yang mereka anggap sebagai rezim yang semakin otoriter. Katalis untuk kerusuhan ini adalah campuran yang kuat dari kesulitan ekonomi, penindasan politik, dan kerinduan akan kebebasan demokrasi. Protes tersebut yang terbesar dalam lebih dari 1 dekade, merupakan manifestasi nyata dari perpecahan mendalam yang telah mencirikan masyarakat Turki. Di satu sisi, berdiri Presiden Recep Tayyip Erdogan, seorang tokoh yang memecah belah yang telah mendominasi politik Turki selama lebih dari 2 dekade. Pendukung Erdogan melihatnya sebagai pemimpin yang kuat yang telah memulihkan kebanggaan dan tempat Turki di panggung dunia. Mereka menunjukkan prestasi ekonominya dan pendiriannya yang teguh melawan musuh yang dianggap baik domestik maupun asing. Di sisi lain dari perpecahan tersebut berdiri oposisi yang beragam dan terus berkembang. Ini termasuk kaum sekuler yang memandang kebijakan Erdogan yang berakar pada Islam sebagai ancaman bagi identitas sekuler Turki yang diabadikan dalam konstitusi. Ini termasuk orang Kurdi yang merasa terpinggirkan dan dianiaya oleh tindakan keras pemerintah terhadap aktivis dan politisi Kurdi. Dan itu termasuk semakin banyak warga biasa yang muak dengan kenaikan biaya hidup, erosi kebebasan mereka, dan kecenderungan pemerintah yang semakin otoriter. Namun, protes tersebut bukan hanya tentang Erdogan, ini tentang jiwa Turki itu sendiri. Ini tentang apakah Turki akan terus menyusuri jalan otoritarianisme, atau kembali ke prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang menjadi dasar berdirinya republik. Hasil dari perjuangan ini akan memiliki implikasi yang mendalam tidak hanya bagi Turki, tetapi juga bagi seluruh kawasan. Pemicu langsung dari gelombang protes saat ini adalah penangkapan Ekrem İmamoğlu, wali kota Istanbul yang populer, pada tanggal 19 Maret. İmamoğlu, anggota Partai Rakyat Republik CHP oposisi, secara luas dipandang sebagai penantang potensial Erdogan dalam pemilihan presiden berikutnya. Kemenangannya dalam pemilihan wali kota Istanbul tahun 2019, perlombaan yang dimenangkannya 2 kali setelah pemerintah membatalkan hasil awal, merupakan kemunduran yang memalukan bagi Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa. Pemerintah menuduh İmamoğlu melakukan korupsi dan terkait dengan organisasi teroris, tuduhan yang secara luas dipandang bermotif politik. İmamoğlu membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai upaya terang-terangan untuk membungkamnya dan meredam perbedaan pendapat. Penangkapannya hanya memperburuk ketegangan dan menggerakkan oposisi. Ini adalah hari yang gelap bagi demokrasi Turki, kata Kemal Kılıçdaroğlu, pemimpin CHP, dalam sebuah pernyataan yang mengutuk penangkapan İmamoğlu. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Erdogan takut akan pemilihan yang bebas dan adil. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang di kotak suara, jadi dia menggunakan intimidasi dan penindasan. Penangkapan İmamoğlu telah beresonansi mendalam dengan banyak orang Turki, yang melihatnya sebagai bagian dari pola otoritarianisme yang lebih luas di bawah pemerintahan Erdogan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menindak kebebasan berbicara, memenjarakan jurnalis dan aktivis, dan menutup outlet media kritis. Penangkapan İmamoğlu, seorang tokoh terkenal dengan banyak pengikut, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Erdogan berniat untuk menghancurkan semua bentuk oposisi. Sementara penangkapan İmamoğlu mungkin merupakan percikan yang memicu protes saat ini. Penyebab yang mendasarinya jauh lebih dalam. Turki sedang mengalami krisis ekonomi yang parah, ditandai dengan melonjaknya inflasi, mata uang yang terdepresiasi, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Lira Turki telah kehilangan lebih dari setengah nilainya terhadap dolar AS dalam setahun terakhir, dan inflasi telah melonjak hingga lebih dari 70%. Orang Turki biasa kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok, dan banyak yang jatuh miskin. Salah urus ekonomi pemerintah merupakan sumber utama kemarahan publik. Kebijakan ekonomi Erdogan yang tidak lazim, termasuk desakannya untuk memangkas suku bunga meskipun inflasi melonjak, telah disalahkan karena memperburuk krisis. Kritikus menuduh pemerintah melakukan korupsi dan kronisme,
menuduh bahwa pemerintah telah memperkaya seger elit dengan mengorbankan mayoritas. Kami bekerja keras, tetapi kami tidak dapat memenuhi kebutuhan, kata Ayse, seorang ibu dua anak berusia 42 tahun yang bekerja sebagai pembersih di Istanbul. Semuanya sangat mahal sekarang. Kami tidak mampu membeli daging lagi. Kami bahkan tidak mampu membeli sayuran. Krisis ekonomi telah menghantam kaum muda, khususnya dengan keras. Pengangguran di antara mereka yang berusia 15 hingga 24 tahun, lebih dari 20%, dan banyak anak muda berjuang untuk menemukan pekerjaan yang membayar upah layak. Hal ini telah menyebabkan rasa putus asa dan frustrasi yang semakin besar di kalangan pemuda Turki. Banyak di antaranya melihat sedikit masa depan bagi diri mereka sendiri di negara mereka sendiri. Namun, protes di Turki bukan hanya tentang ekonomi. Ini juga tentang demokrasi, kebebasan, dan aturan hukum. Di bawah pemerintahan Erdogan, Turki telah mengalami erosi dramatis norma dan lembaga demokrasi. Pemerintah telah menindak kebebasan berbicara, memenjarakan jurnalis dan aktivis, dan menutup outlet media kritis. Lembaga peradilan yang dulunya merupakan benteng kemerdekaan, telah berada di bawah kendali cabang eksekutif. Hakim dan jaksa yang menentang pemerintah telah dibersihkan dari posisi mereka dan digantikan dengan loyalis. Hasilnya adalah iklim ketakutan dan sensor diri, di mana hanya sedikit yang berani mengkritik pemerintah secara terbuka. Turki bukan lagi negara demokrasi, kata Ece Temelkuran, seorang jurnalis dan penulis Turki yang telah hidup di pengasingan sejak tahun 2016. Ini adalah rezim otoriter yang diperintah oleh satu orang. Temelkuran, seperti banyak kritikus lainnya, berpendapat bahwa Erdogan telah secara sistematis membongkar checks and balances yang penting untuk demokrasi yang berfungsi. Dia telah memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri, dan merusak independensi peradilan, media, dan lembaga-lembaga kunci lainnya. Erosi norma-norma demokrasi ini tidak luput dari perhatian masyarakat internasional. Uni Eropa yang telah lama diinginkan Turki untuk bergabung, telah menyatakan keprihatinan yang berkembang tentang keadaan demokrasi dan aturan hukum di negara tersebut. Pada tahun 2018, UE secara resmi menangguhkan perundingan aksesi dengan Turki, dengan alasan kemunduran pemerintah dalam hal hak asasi manusia dan aturan hukum. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari pemerintahan Erdogan adalah serangan sistematisnya terhadap kebebasan pers. Sejak berkuasa, Erdogan telah menggunakan kombinasi tekanan hukum, intimidasi, dan kekerasan untuk membungkam suara-suara kritis di media. Jurnalis yang berani mengkritik pemerintah telah ditangkap, dipenjara, dan bahkan diserang secara fisik. Outlet media yang tidak sejalan dengan pemerintah telah dikenakan denda yang melumpuhkan, penutupan paksa, dan pengambilalihan yang tidak bersahabat. Hasil dari tindakan keras ini adalah penyusutan dramatis ruang untuk jurnalisme independen di Turki. Sebagian besar surat kabar dan saluran televisi utama sekarang dimiliki oleh bisnis yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Dan mereka sebagian besar menahan diri untuk tidak menerbitkan apapun yang dapat ditafsirkan sebagai kritik terhadap Erdogan atau kebijakannya. Ini telah menciptakan kekosongan informasi, di mana warga negara seringkali kehilangan akses ke berita dan analisis yang akurat dan tidak memihak. Jurnalisme independen berada dalam kondisi kritis di Turki, kata Can Dündar, seorang jurnalis Turki terkemuka yang terpaksa melarikan diri dari negara itu pada tahun 2016 setelah dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan spionase. Beberapa jurnalis independen yang tersisa bekerja di bawah ancaman terus-menerus. Dündar, yang sekarang tinggal di Jerman, terus melaporkan tentang Turki dari pengasingan. Dia adalah salah satu dari banyak jurnalis Turki yang terpaksa mencari perlindungan di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Tindakan keras pemerintah terhadap media telah menimbulkan efek mengerikan pada kebebasan berekspresi secara lebih luas. Akademisi, seniman, dan warga negara biasa semuanya semakin waspada dalam mengungkapkan pandangan yang dapat dianggap kritis terhadap pemerintah, karena takut akan pembalasan. Ini telah menciptakan atmosfer sensor diri yang menghambat debat publik dan merusak wacana demokrasi. Mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Dr. Refli Channel.